Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan buka ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdiri. Kita berdoa. Ya ralapa karalapa sikina karalapa sanda karalapa sikita kanaba karalapa sanda karalapa si. Bapa yang di surga, Bapa yang kami muliakan pada pagi hari ini Bapa, kembali kami datang ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang sudah Kau berikan kepada setiap kami. Sehingga kami ada seperti ada sekarang ini, bukan kekuatan kami pribadi. Tapi kami percaya semuanya adalah karena kasih karunia, anugerah pertolongan-Mu, pemeliharaan-Mu, dan kemurahan-Mu yang Kau berikan setiap kami. Sehingga kami ada seperti ada sekarang ini Bapa. Bapa yang di surga, kami mau masuk ruang-Mu yang maha kudus. Oleh karena itu kami mohon Bapa, ampuni segala dosa hati pikiran kami, kelakuan kami, kehidupan kami. Ampuni kami. Karena kami mau masuk ruang maha kudus-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus urapi kami. Penuhi kami dengan urapan-Mu, agar kami pulang tidak seperti kami datang. Tapi kami pulang membawa kerajaan-Mu, damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu. Dan berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan dari-Mu. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami juga mohon kepada-Mu Tuhan untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu yang sudah turut ambil bagian pada pagi hari ini. WL Singer, pemain musik, tamborin, kolektan, dan juga seluruh pendoa-pendoa saat-Mu, pendoa syafaat-Mu, dan multimedia. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, biarlah Kau urapi semuanya, sehingga seluruh eksistensi kami pada pagi hari ini hanya untuk mempermuliakan Engkau, hanya untuk mengagungkan Engkau di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, kami serahkan juga hamba-Mu yang kami kasihi, Bapak Pendeta Silas Bela, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Urapi dia, penuhi dia, curahkan seluruh hikmat pengetahuan, kuasa, pewahyuan dari-Mu Tuhan. Sehingga seluruh apa yang disampaikannya pada pagi hari ini adalah seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, kami percaya hadirat-Mu, kemuliaan-Mu akan turun untuk melawat setiap kami. Sehingga kami yang sakit mendapatkan kesembuhan dari-Mu. Dan kami yang berbeban berat mendapatkan kelegaan dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga sepakat dengan seluruh pendoa-pendoa syafaat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua roh jahat, roh iblis, roh mantra, sakit penyakit, penguasa-penguasa udara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan semua kuasanya. Sehingga tidak ada yang dapat mengganggu kami, mengintimidasi kami pada saat ini Tuhan. Karena kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan seluruh ibadah ini, seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang mengambil alih dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Haleluya. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena masih memberikan kesempatan untuk hidup dan memberikan kita untuk menghirup udara secara gratis. Saudara merasakan bahwa udara yang kita hirup gratis? Amin. Kalau saudara tahu di rumah sakit itu oksigen mahal. Kita harus mempergunakan dana untuk itu. Tapi saat ini Tuhan memberikan bagi kita gratis. Mari kita nikmati dan kita bersyukur. Saya mengundang kita untuk menundukkan kepala saat ini. Kita renungkan kebaikan Tuhan. Kita rasakan bagaimana Tuhan berkorban bagi kita. Kita rasakan saat ini waktu Tuhan disiksa, waktu Tuhan dipermalukan,
diludahi, bahkan dicambuk, dan diberikan mahkota kawat duri di kepalanya. Mari kita merenungkan apa yang sudah kita lakukan untuk kebaikan Tuhan. Kita terlalu sibuk dengan kehidupan dunia ini. Kita terlalu sibuk dengan kekhawatiran kita sendiri. Tapi mari kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita nikmati bahwa Tuhan itu sudah berkorban bagi kita. Dia disiksa dan disalibkan. Makasih Tuhan. Makasih. Above all power, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all truths, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth, there's no way to measure what you are. Crucified, left behind the stone, you live to die, rejected and alone like a rose, travel on the ground, you took the fall, and thought of me above all. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all truths, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth, there's no way to measure what you are. Crucified, left behind the stone, you live to die, rejected and alone like a rose, travel on the ground, you took the fall, and thought of me crucified, crucified, left behind the stone, you live to die, rejected and alone like a rose, travel on the ground, you took the fall, and thou of me, katakan disiksa, disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku, betapa kau mengasihiku lebih
pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mati bagi kami di tempat ini, sehingga dosa kami diampuni. Oh, terpuji nama-Mu. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Crucified, left behind the stone, You live to die, rejected and alone, like a rose travel on the ground. You took the fall and covered me, crucified. Left behind the stone, You live to die, rejected and alone, like a rose travel on the ground. You took the fall and covered me above all. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, sebab Dia layak menerima segala pujian. Hormat bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Dia sungguh luar biasa. Saudara yang merasakan kehadiran Tuhan, mari lambaikan tanganmu. Dia sungguh baik dan sangat baik. Amin. Saya melihat bahwa saat ini kita sedang diurapi. Dan akan diurapi sampai selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita berfellowship satu dengan yang lain. Saudaraku, berikan salam kiri kanan ke saudara. Katakan, Yesus sudah mati bagi kau dan saya. Amin. Haleluya. Mari kita renungkan firman ini lebih sungguh lagi. Kita percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan sudah mati bagi kita. Amin. Haleluya. Begitu besar kasih Tuhan bagi kita, sehingga anak cucu kita tidak akan menjadi pengemis. Amin. Tuhan sudah berjanji. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Begitu besar kasih Allah bagi kita. Haleluya. Semuanya tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yeay. Begitu besar kasih Allah pada kita. Hey! Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Katakan, begitu besar. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan. Katakan, berbahagialah. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya.
Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan. Katakan berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya meminta-minta karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar, yo, begitu besar kasih Allah pada kita. Hey, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Merendahkan dan meninggikan. Katakan berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Hey, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Haleluya. Saya melihat saudara, wajahnya datar. Saya tidak tahu apa persoalan yang ada di dalam hidup saudara saat ini. Sehingga Tuhan sudah menjanjikan anak cucu kita tidak akan minta-minta. Tapi saudara wajahnya ya biasa-biasalah. Gitu kan. Seakan-akan tidak percaya gitu loh. Ya, jangan kita dukakan Tuhan di tempat ini. Kita berikan senyum yang terbaik. Karena kita yakin dan percaya firman-Nya sudah mengatakan akan diberkati di mana-mana pun anak cucu kita. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia luar biasa. Dahsyat Allah kita, amin. Saya bersyukur punya Tuhan seperti Yesus. Tidak ada Tuhan di dunia ini seperti Dia. Amin. Saudara dan saya bisa kita bertatap muka ya karena kasih Tuhan. Saat ini tetangga kita sedang puasa. Amin. Kita tetap puasa. Ya, puasa hati. Supaya tidak berbuat dosa. Amin. Jadi puasa kita adalah puasa tidak berbuat dosa untuk selama-lamanya. Bukan sementara. Saudara jangan sementara berbuat dosa. Puasa berbuat dosa. Seumur hidup kita berpuasa. Tidak melakukan dosa. Amin. Saudara mana yang paling yang paling serius, kanker apa dosa? Saya mau tanya, saudara, kanker apa dosa yang paling serius? Dosa kan? Karena dosa, siapa yang akan mengampuni? Tuhan. Kalau kanker kan cuman dokter. Karena upah kanker tidak ada maut. Ya, kantong kering, apalagi kantong kering. Tapi upah dosa adalah maut. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya jadi berkhotbah. Maaf, hambanya yang diurapi Pak Silas. Saya jadi berkhotbah pagi-pagi. Harusnya saya mengajak saudara untuk memuji di tempat ini. Yo, mari kita angkat pujian lebih lagi. Sebab Dia hidup, ada hari esok bagi kita. Ya, semuanya tepuk tangan di atas kepala dan wajahnya senyum. Ya, amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Yo, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia, sebab
Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Oh, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Tepuk tangan di atas kepala bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Hey. Amin. Katakan pada Tuhan, anak-anak Yesus namanya. Amin. Menyembuhkan, menyucikan, oh bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia. Katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Oh, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia. Hanya jemaat saja katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia. Yang keras suaranya. Amin. Oh, haleluya. Amin. Lebih lagi, jemaat saja katakan sebab Dia hidup. Yo, sebab Dia. Amin. Dengan sukacita katakan bahwa sebab Dia hidup. Amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini doa dari jemaatmu. Yuk sama-sama katakan. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Oh, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi berarti.
dipuja. Oh, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Yo. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Kita tetap tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Oleh darah anak domba, ya, dia memuaskan kita. Amin. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Yo, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Hey! Oleh darah anak domba, oh, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oh, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita, oh, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Haleluya. Berikan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Saya percaya saudara pasti sehat hari ini, pagi hari ini.
Pasti saudara juga berkeringat, tapi saya tidak tahu. Yang membuktikan saudara berkeringat adalah yang samping saudara. Amin. Kalau sudah mulai ada rasa-rasanya, ya berarti sudah berkeringat. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Amin. Dahsyat Tuhan kita. Kita sudah memuji, menyembah Tuhan di tempat ini. Saatnya kita akan mempersembahkan harta kekayaan yang kita miliki. Biasanya agak susah mengatakan amin. Tidak ada mengatakan amin karena kita memberkati ladangnya Tuhan. Amin. Kurang jelas. Sepertinya kurang yakin. Amin. Ya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Persiapkan saudara untuk memberikan yang terbaik untuk pelayanan Paskah yang harus kita adakan nanti minggu depan. Ya, kita akan mengadakan Jumat Agung, kebangkitan, kenaikan dan pencurahan. Ini Tuhan untuk mendukung segala pelayanan di gereja kami. Kami akan mengadakan KKR Jumat Agung untuk mengingatkan bagaimana Engkau berkorban bagi kami. Kami akan mempersembahkan yang terbaik saat ini. Engkau tahu harta kekayaan kami dan milik kami. Mari Roh Kudus tuntun kami berapa yang harus kami berikan. Terimalah persembahan ini dengan sukacita dan kami memberikannya dalam nama sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari yang kita percaya katakan amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, Tuhan kita
setia, Dia selalu menolong. Dialah Allah yang kita puji dan sembah. Dialah yang punya segalanya. Oh, segala perkara ku serahkan padamu Tuhan, sebab Engkaulah yang kami sembah, yang kami muliakan. Oh, mari saudaraku kita bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Nyatakan bahwa segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Raja di atas segala raja. Tuhan kita Yesus. Dia mati bagi kita saat ini. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, selamat sikila bala 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 bala. Ora baba 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 sikila bala 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 bala. Oh, ora sikila bala bala bala. Katakan segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin Tuhan Yesus. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ina manapam para kontoria pampa. Eloi para kontoria sama Rasulullah. Ina manapam para makata karama. Rina pampo Rasulullah. Elai pama. Oresan para nantom pama. Ada manapam para bekotu. Rasulullah pamari kotu. Ina manapam para kunta. Haleluya, Hosanna. Segala puji dan hormat, kemuliaan hanya bagi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang maha baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan Yesus. Beribu laksa malaikat bersurga bersama dengan kami umat-Mu telah memuji menyembah Engkau. Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Engkau sudah melembutkan hati kami. Engkau sudah membebaskan roh dan jiwa kami melalui puji-pujian penyembahan ini. Dan sekarang kami mau duduk di bawah kaki Tuhan Yesus, menyambut kebenaran firman-Mu, memberikan kami iman selalu pegang firman-Mu, berjalan selalu dengan firman-Mu sehingga kami beroleh kemenangan yang hilang kehilangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tapi itu semua roh Lucifer, iblis, setan, roh jahat, roh antikris dan kaki tangan, semua roh sakit, penyakit dan semua roh kesibukan, roh apapun yang mengganggu kami kebaktian ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami hari ini lenyap dari kami, lenyap kebaktian ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan, tutup bungkus kami semua oleh darah Yesus. Darah anak domba Allah membungkus kami. Dan kami mohon Tuhan Yesus, curahkan roh Kudus-Mu terus mengurapi kami semua, sehingga Roh Kudus memimpin kami akan menuju kebenaran, firman dan kebenaran untuk memerdekakan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus.
Tuhan berfirmanlah saat ini, kami semua dengan firman-Mu. Berikan pada kami semua roh hikmat, pengertian, pengetahuan-Mu. Roh daya serap dan ingat yang kuat sekali. Mengerti semua firman-Mu. Tertulis, tertanam, termetai dalam hati kami. Urapi hamba-Mu ini yang Kau pakai sebagai alat-Mu. Urapi dengan roh Kudus-Mu. Supaya Engkau yang berbicara, dia menyampaikan firman-Mu. Engkau sendiri Roh Kudus. Sembunyikan hamba-Mu ini di belakang-Mu. Supaya Engkau Yesus yang nampak melalui kami. Dan kami memandang pada Tuhan Yesus. Kami dengarkan firman dari Tuhan Yesus. Kami menerima urapan Roh Kudus Tuhan Yesus. Kami menerima berkat dari Tuhan Yesus. Nah, kami pulang nanti membawa berkat Abraham. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Tuhan Yesus. Kami semua siap dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mohon dan bersyukur. Haleluya. 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 Katakan amin. Amin. Yesus Kristus. Tinggal dimuliakan. Dihormati. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan Yesus. Shalom Aleichem. Tuhan Maha Baik. Ya. Sekarang Tuhan mau menguji kita. Apakah kita taat kepada firman atau tidak. Ya. Kenapa banyak anak Tuhan gagal? Kenapa gagal? Tidak ada roh penguasaan diri. Tidak ada roh penguasaan diri. Tahu firman. Mengerti firman. Tapi tidak ada penguasaan. Artinya melanggar firman terus. Ya udah gagal. Nah kita melanggar firman berarti kita sudah melawan Tuhan. Sedangkan Tuhan adalah sumber segala-galanya. Ya, Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Silakan baca. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Amin. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jangan aku sendiri tolak. Bayangkan seorang rasul Tuhan namanya Paulus. Penginjil luar biasa. Tapi Paulus bilang, jangan aku sendiri tolak. Kenapa? Tidak ada roh penguasaan diri. Maka dia katakan, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak. Hamba Tuhan bisa ditolak kalau tidak ada roh penguasaan diri. Amin. Yusuf, ya, penguasaan dirinya kuat sekali. Sehingga pada saat dia diajak oleh istrinya Potifar melakukan hubungan, Yusuf tolak terus berkali, ditolak terus. Karena Yusuf punya roh penguasaan diri. Akhirnya Yusuf dimasukkan penjara, tapi ada rencana Tuhan. Masuk penjara, kalau penjara jadi apa? Jadi wakilnya Raja Herodes. Ya, bayangkan tuh, itulah hadiah kalau kita ada roh penguasaan diri. Ya. Buah roh yang terakhir adalah roh penguasaan diri. Buah roh yang terakhir adalah penguasaan diri. Ya. Mari kita lihat bagaimana orang yang taat firman. Tolong baca dalam Yesaya 48 ayat 18 dan 19. Yesaya 48 ayat 18 dan 19. Baca semua, baca semua. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Amin. Sesuai dengan lagu yang kita nyanyikan tadi ya. Kalau kamu perhatikan firman Tuhan, taat firman, lakukan firman, maka damai. Coba lihat ayat 18. Maka damai sejahteramu dan apa? Kebahagiaanmu akan mengalir seperti sungai tidak pernah kering. Seperti gelombang laut yang terus menerus. Kita akan memiliki damai sejahtera dan kebahagiaan. Bahagia terus menerus sampai selamanya. Makanya mari kita taat firman. Lakukan firman. Seandainya engkau menuruti firman, melakukan firman, maka engkau akan tetap dalam damai sejahtera dan kebahagiaan. Terus menerus seperti sungai tidak pernah berhenti. Mengalir terus seperti gelombang laut yang terus. Itulah kebahagiaan kita. Damai sejahtera. Kenapa banyak anak Tuhan gagal? Hidupnya susah, sedih. Kadangkala apa sih gunanya hidup ini? Udah aja mati. Ya, kenapa itu?
Tidak ada damai sejahtera, tidak ada kebahagiaan. Kenapa? Dia sudah mulai melanggar firman. Paulus katakan, walaupun aku hamba Tuhan hebat, tapi kalau tidak ada pengesahan diri, aku ditolak oleh Tuhan. Tolong dengarkan, jangan sekali-kali engkau melawan firman. Jangan melanggar firman. Ikuti firman Tuhan, engkau pasti akan bahagia. Penuh dengan damai sejahtera. Sampai Tuhan datang. Amin. Taat firman. Yosua mengatakan di dalam Yosua 1 ayat 8. Coba baca Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Amin. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perjalananmu akan apa? Berhasil dan engkau akan apa? Beruntung tuh. Luar biasa. Makanya jangan melanggar firman. Tahu firman, tetap jalan lurus sesuai firman. Jangan melanggar. Walaupun kau hamba Tuhan, bisa ditolak oleh Tuhan. Kalau engkau melanggar firman. Ya. Kalau engkau mau diberkati, ikuti saja firman. Taati firman Tuhan. Ya. Supaya engkau berbahagia terus-menerus, damai sejahtera terus. Jika kita taat kepada firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dengan setia, maka damai sejahtera dan kebahagiaan kita akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan kita akan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti, artinya terus-menerus sampai kita mengakhiri dunia ini. Kalau engkau mau bahagia dunia ini, bukan karena kita kaya kita bahagia, tidak. Banyak orang kaya hidupnya menderita. Ya. Banyak. Kenapa? Bukan uang, bukan kekayaan, bukan dunia, bukan. Itu yang dari Tuhan Yesus. Yesus katakan dari Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 27. Itu damai dari Tuhan sendiri, bukan dari kita. Bukan karena kita banyak duit, karena kita kaya, maka kita tidak ada. Silakan baca. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Amin. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Yeah. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yeah. Damai sejahtera aku berikan padamu. Damai sejahtera sendiri aku berikan. Bukan seperti yang dunia berikan. Bukan karena kita kaya banyak duit. Bukan. Tapi damai sejahtera Tuhan. Kekal sampai selama-lamanya. Seperti apa? Seperti sungai yang terus mengalir. Seperti gelombang laut terus menerus. Itulah damai sejahtera. Itulah kebahagiaan kita. Amin. Tolong dengarkan ini. Kembali ke firman. Back to the Bible. Kembali ke firman. Kenapa aku gagal? Kenapa aku susah menderita? Sedih. Karena aku sudah mulai melanggar firman. Sudah jauh dari firman. Tahu firman tapi melanggar. Nah itu dia. Maka saya mohon tolong perhatikan ya, jemaat Tuhan, jemaat pemulihan, hanya Roh Kudus menolong kita. Selalu ingat firman, pegang firman, lakukan firman setia. Ya. Tuhan menguji iman kita melalui apa? Ketaatan kita kepada firman. Tuhan menguji iman kita melalui ketaatan kita kepada firman Tuhan. Amin. Iman dari mana? Dari mana? Roma 10 ayat 17. Supaya kalian tahu iman itu dari mana. Iman itu bukan dari dunia, bukan siapapun. Itu dari firman. Taatilah firman, lakukan firman. Engkau berbahagia, engkau akan sukacita, damai sejahtera. Terus menerus. Ayo baca. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Amin. Dengar firman Tuhan, ingat firman, pegang firman, maka perjalanan akan berhasil, engkau akan beruntung. Amin. Ini sangat perlu perhatikan jemaat Tuhan, ini hari-hari terakhir. Kalau saya perhatikan dunia ini udah kacaunya luar biasa. Orang mulai saling membunuh, anak bunuh diri bersama. Suami istri dan anak-anak loncat dari lantai 22 apartemen. Mati, ya kemana kamu? Ya neraka. Lautan api dan neraka, hukuman kekal. Tapi kalau kita nurut firman Tuhan, kita akan diberkati, anak cucu kita diberkati. Lagunya tadi itu. Mana Pak Nixon itu? Ya, coba Pak Nixon nyanyikan dulu itu supaya taat ke firman. Silakan Pak Nixon. Ya, itu lagu itu bagus sekali itu. Udah lama lagu itu, tapi baru saya ingat, oh iya benar dulu. Ya,
Ayo nyanyikan semua. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti akan tidak meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Anak cucunya tidak akan minta-minta. Amin. Itu indah lagu dari Tiongkok ini. Ya, dinyanyikan oleh orang Batak. Ya, makanya luar biasa itu kata-katanya itu. Ya, kita orang percaya tidak akan dikecewakan. Anak cucu kita akan diberkati. Seperti rumput yang tumbuh tengah air subur. Seperti pohon gandarusa tumbuh di sungai subur. Demikianlah kita, anak cucu kita diberkati. Ya. Yesaya apa itu? Yesaya 43. Ayat 3 dan 4. Ayat 3 ya. Yesaya 44 ayat 3 dan 4. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Ya. Dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Ya. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Dan berkatku ke atas anak cucumu. Anak cucu terus. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air. Ya. Seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Subur atau tidak? Subur itu kita, anak cucu kita yang diurapi Roh Kudus, yang pegang firman, lakukan firman, engkau akan berbahagia, engkau damai sejahtera. Seperti sungai yang terus mengalir, seperti ombak yang terus sampai Tuhan datang. Di dunia ini kita berbahagia, di surga apalagi. Maka mari jemaat Tuhan, supaya kalian benar-benar taatkan firman. Tuhan menguji kita melalui ketaatan kita firman Tuhan. Yakobus 2 ayat 17. Tuhan menguji kita melalui ketaatan kita kepada firman Tuhan. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman bisa mati enggak? Iman bisa mati kalau apa? Tidak disertai apa? Perbuatan. Orang bilang, saya beriman tapi tidak ada perbuatan. Tuhan bilang, itu NATO, no action. Talk only, hanya ngomong tapi tidak tindakan. Ya, makanya iman harus disertai dengan perbuatan. Ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Oleh perbuatan itu iman kita jadi apa? Sempurna. Kalau engkau mau supaya imanmu sempurna, ayo percaya dan lakukan. Lakukan. Bukan hanya dengar, tahu, tapi tidak lakukan, tetap aja gagal. Mati itu. Iman tanpa perbuatan itu mati. Perbuatan tanpa iman adalah dosa. Mari kita taat firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Perjalanan umat Israel dari Mesir ke tanah Kanaan itu 40 tahun lamanya loh. 600.000 orang Israel keluar dari Mesir. 600.000 laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas. Keluar Mesir menuju tanah Kanaan. Tuhan janjikan, aku berikan kamu tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Luar biasa, janji Tuhan. Tapi mereka gagal. 600.000 gagal masuk kecuali Yosua dan Kaleb. Hanya 2 yang masuk. Tahu-tahu Tuhan janji, aku berikan kamu tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Ya. Tapi kenapa gagal?
mereka tidak taatkan firman Tuhan. Selama 40 tahun mereka gagal. Tuhan menguji iman umat Tuhan. Apakah selama 40 tahun ini kamu tetap pegang firman, lakukan firman, atau kamu gagal? Karena menghadapi masalah, kamu ngomel-ngomel, kamu marah, kamu berbuat dosa, ya gagal total. Kecuali Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah Kanaan. Ya, silakan baca itu. Di dalam Ulangan 8 ayat 2. Baca sama-sama. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Apakah engkau berpegang pada firman Tuhan atau tidak? Selama 40 tahun Tuhan menguji imanmu, melatih engkau, ya, selama 40 tahun. Apakah engkau taat firman selama 40 tahun itu atau tidak? Hanya Yosua dan Kaleb yang taat firman, lolos masuk tanah Kanaan. Yang lain mati semua di padang belantara, mati semua. Bayangkan loh. Maka mari kita taat firman. Ya. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Pegang firman Tuhan. Jangan bilang saya diurapi, tapi nggak ada firman, nggak ada iman, nggak ada firman. Ya tetap menjadi teori sama Tuhan. Amin. Bilangan 14 ayat 34. Bilangan 14 ayat 34. Silakan baca. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Ya. Ya, Tuhan janjikan umatnya hanya 40 hari kamu bisa masuk tanah Kanaan. 40 hari kamu sudah masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tapi mereka melanggar firman, akhirnya Tuhan bilang apa? 1 hari sama dengan apa? 1 tahun. Jadi berapa tahun? 40 tahun beridar-idar. Ya, karena mereka melanggar. Harusnya 40 hari sudah masuk. Waktu saya ke Mesir dulu, ke Israel ya. Kami berangkat dari Mesir. Naik bus, bagus busnya itu. Jalannya itu jalan dari umat Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Itu sudah diaspal, bagus sekali itu. Nah kami 5 rombongan, 5 negara. Saya minta dimimpin yang dari Indonesia. Kami naik bus. Jalan terus melalui padang gurun. Melalui apa tuh, pohon kurma. Melalui segala-galanya. Saya bilang, oh iya. Ini perjalanan umat Israel dulu itu. Dari Mesir tanah Kanaan. Tapi sudah di aspal itu bagus. Sampai di tanah Kanaan saya bilang, oh iya benar. Kenapa mereka gagal? Karena mereka itu tidak ada roh penguasaan diri. Ya gagal masuk. Tahu-taunya masuk ke situ cepat sekali. Apalagi naik bus. Ya gagal. Tuhan janji 40 hari kamu sudah masuk tanah Kanaan. Tapi karena mereka melanggar, Tuhan bilang 1 hari sama dengan apa? 1 tahun. Jadi berapa tahun? 40 tahun baru kamu bisa masuk tanah Kanaan. Itu dia. Tuhan menguji hati kita, menguji iman kita, apakah kita taat firman atau tidak. Itu saja. Ya, jadi jangan bilang saya hamba Tuhan. Oh, kalau engkau tidak ada roh penguasaan diri, tetap Tuhan tolak. Ya, harus ada roh penguasaan diri. Supaya engkau berhasil dalam seluruh hidupmu. Ya, engkau diberkati, kebahagiaanmu, damai sejahtera seperti sungai mengalir. Mengalir, dan mengalir. Mengalir memenuhi hidupku. Tuh. Terus mengalir terus seperti sungai, seperti ombak laut. Terus sampai selamanya. Taatilah firman, lakukan firman Tuhan. Engkau akan diberkati. Jangan hanya ngomong, ya. Harus ada perbuatan. Iman tanpa perbuatan mati. Ya, mari baca terus. Ulangan 30 ayat 14. Baca sama-sama. Tuhan hadapkan kepada kita apa? Berkat dan kutuk. Berhasil dihadapkan pada kita. Ayo baca. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata,
siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Ayat 14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Firman ada di mana? Di mulut dan di hati kita. Ya, diucapkan tuh firman. Keluar dari hati kita. Itu firman ada di mulut dan hati kita. Amin. Ayat 15. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Tuhan hadapkan pada kita apa? Kehidupan dan keberuntungan. Kedua apa? Kematian dan kecelakaan. Ayo pilih mana? Ya. Kehidupan dan keberuntungan atau kematian dan kecelakaan. Tuhan hadapkan pada kita. Kalau kamu taatkan firman, engkau akan peroleh kehidupan dan keberuntungan. Kalau engkau melanggar firman Tuhan, engkau akan mati dan celaka. Dihadapkan pada kita ini. Tergantung dari kita, menurut firman atau tidak. Ya, ayat 16. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, Amin. ketetapan dan peraturannya, Amin. supaya engkau hidup dan bertambah banyak Ya. dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Amin. Tuhan hadapkan mereka, mau hidup diberkati atau gagal. Terus 17. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, 18. maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu, pendek umur tuh, di tanah kemana engkau pergi. Menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Coba kamu taat firman, aku hadapkan kepadamu kehidupan, keselamatan, umur panjang. Ya, pilih. Tuhan suruh kita pilih. Makanya tadi saya katakan harus ada roh penguasaan diri. Amin. Roh penguasaan diri. Yosua 1 ayat 7 dan 8. Yosua. Tuhan bilang kepada Yosua, Yosua, sebelum engkau menyeberangi sungai Yordan ini, renungkan firman Tuhan siang malam, supaya engkau bisa bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Supaya perjalananmu berhasil, engkau akan beruntung tuh. Sebelum engkau menyeberangi sungai Yordan, menduduki tanah Kanaan, renungkan firman dulu, renungkan. Ya, bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Kau pasti tanah Kanaan kau berhasil. Terus baca ayat 7, ayo baca. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ya. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Ya. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya. Jangan menyimpang ke kanan kiri firman Tuhan, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bertindak hati-hati sesuai apa? Firman Tuhan, harus ada roh penguasaan diri. Ya, kita bisa bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Supaya kita anak cucu kita diberkati. Tidak akan minta-minta. Ya, siapa di sini yang suka minta-minta? Ya, itu orang miskin itu. Ya. Engkau hidup berkelimpahan. Amin. Kalau engkau taat. Tapi kalau engkau melanggar, Tuhan bilang udah saya tutup jalan bagimu. Engkau gagal, engkau umur pendek. Mari kita taati firman Tuhan. Engkau akan diberkati. Bahkan berhasil. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ya, amin. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Renungkan firman Tuhan siang malam. Supaya engkau bisa bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Maka perjalananmu akan berhasil. Engkau akan beruntung. Tuh. Hoki pengan. Taati firman. Tolong dengarkan ini. Jadi bukan karena kita kaya. Bukan karena kita hebat. Bukan. Semua itu dari Tuhan. Asal engkau taat firman. Semua yang Tuhan janjikan kepadamu akan datang padamu.
Kalau engkau melanggar, Tuhan bilang, aku akan tinggalkan engkau. Engkau umur pendek loh. Ya. Supaya engkau tahu bahwa Tuhanlah yang menentukan hidup kita. Bukan manusia, bukan. Terkutuklah orang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya. Terkutuk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang hatinya melekat pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Silakan baca itu semua. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Hatinya jauh dari Tuhan. Yang mengandalkan manusia. Enggak boleh mengandalkan manusia. Yang bilang manusia menolong saya. No. Enggak, bukan manusia, Tuhan. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Oh saya bisa, saya kaya, saya terkutuk engkau. Andalkan Tuhan, kekuatan Tuhan. Amin. Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Kepadanya lah kemuliaan kekal selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Semua dari Dia. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dari Yesus, oleh Yesus, kepada Yesus. Kepada Yesus kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus dimuliakan, ditinggikan, dihormati. Ya. Sementara kita akan merayakan hari apa itu? Jumat Agung ya. Hari Jumat ini, tanggal 29 jam saya mau jadi orang Kristen dalam hati, bukan hanya dari mulut. Amin. Dari hati. Nah pada saat Yesus disiksa, disalibkan, mati. Dia bikin lagu lagi orang negro. Ya. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they crucified my Lord? Di mana kau berada waktu mereka menyalibkan Tuhanku? Ya, were you there when they laid him in the tomb? Di mana engkau berada waktu mereka menguburkan Yesus dalam kuburan? Were you there when Jesus rise from the dead? Di mana engkau ada waktu Yesus bangkit dari kematian? Ya. Di mana engkau ada waktu hari Jumat yang akan datang? Ayo, ini saya mau tanya kepada kalian. Di mana engkau berada waktu hari Jumat akan datang? Apa engkau datang di MT Haryono, ikut ibadah memperingati kesengsaraan kematian Yesus, atau engkau tempat lain? Were you there when they crucified my Lord? Pada saat mereka menyalibkan Tuhanku, di mana engkau berada? Di mana engkau berada waktu mereka menaruh tubuh Yesus dalam kuburan? When they laid him in the tomb, dalam kuburan. Ya. Di mana engkau berada waktu Yesus bangkit dari kematian? When he rose up from the dead. Dia bangkit dari kematian. Paskah. Ya, Passover. Makanya ikuti terus KKR kita. Ini KKR kita. Kita hanya hari Jumat yang akan datang, kemudian Paskah. Kalau Paskah kita rayakan di sini aja. Ya. Resurrection of the dead. Bangkit dari kematian. Di sini hari Minggu. Jadi hari Jumat kita di MT Haryono, hari Minggu kita rayakan Paskah di sini. Amin. Nanti bulan apa itu? Kita rayakan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Bulan apa itu? April, ya, Mei ya. Kita rayakan semua itu hanya 3 kali kita bertemu. Ya, kita rayakan kedatangan Tuhan sudah dekat sekali. Kalau engkau taat firman, lakukan firman, engkau akan pasti selamat. Amin. Silakan baca itu di dalam Wahyu. Ya. Wahyu pasal 3. Ayat ke-8. Silakan baca. Kembali ke firman, back to the Bible, kembali pegang firman, lakukan firman. Taat, pasti Tuhan menolong kau. Ayo baca.
Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Aku tahu kelemahanmu, kekuatanmu tidak seberapa. Ya, aku buka bagimu pintu, tidak ada yang bisa menutup. Tapi kalau engkau melanggar firman Tuhan, tetap bolong tuh. Ya, dan bilang, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal firman-Ku. Taati firman Tuhan, jangan melanggar firman Tuhan. Tuhan tahu kekuatan kita tidak seberapa. Amin. Yang penting saya ingat firman, pegang firman, lakukan firman. Setia aku diberkati, dilindungi. 1000 orang sebelah sisi, 10.000 mati semua. Aku selamat, aku taatkan firman. Lakukan firman yang setia. Ayat yang ke-10, baca. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ya, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Tuhan akan melindungi kita dari semua masalah. Kita akan selamat. Tuhan kita Yesus Maha Baik. Ya. Mari kita taat firman Tuhan. Bukan hanya dengar firman, mengerti firman, taati firman. Tuhan buka jalan. Apa yang Tuhan buka nggak bisa ditutup. Ya, hanya Roh Kudus yang bisa membuat kita berhasil. Asal kita taat firman. Walaupun kita hamba Tuhan, kalau kita melanggar firman, tidak ada pengesahan di Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Nyah daripada aku, kamu pembuat kejahatan tuh. Ya. Kembali ke firman Tuhan. Ingat firman, pegang firman. Jangan sekali-kali melanggar firman Tuhan. Apa yang Tuhan buka bagimu pasti akan selamat. Ya, haleluya. Kita nyanyikan lagu itu. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Nyanyikan lagu itu. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ayo jemaat sendiri yang nyanyi. Let us church ya. Tuhan, tolong umat Bapa untuk mengasihi Engkau Yesus dengan taat firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus. Amin, amin. Yesus, tolong umat-Mu Bapa. Kasih kami umat-Mu Bapa. Hanya Roh tolong kami. Ya Yesus. Haleluya.
Bapa, kami bersyukur padamu untuk firman-Mu yang sampaikan kepada kami. Menegur kami jika kami salah. Memberitahukan kepada kami kesalahan kami. Supaya Roh Kudus menolong kami memperbaiki hidup kami. Kami kembali ke firman Tuhan. Taat firman-Mu, melakukan firman dengan setia. Perjalanan kami akan berhasil dan beruntung. Semua itu karena Roh Kudus tolong kami. Tolong kami Tuhan, kembali kepada firman Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus kembali kepada firman Tuhan. Kami sudah melanggar firman-Mu, maka tidak ada damai sejahtera, tidak ada kebahagiaan dalam hidup kami. Kembalikan kepada firman-Mu, supaya kami taat firman-Mu, pegang firman-Mu, bertindak sesuai dengan firman-Mu. Perjalanan kami akan berhasil, kami akan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, kami mohon ampun. Silakan mengaku dosa. Jikalau selama ini engkau sudah melanggar firman, engkau melanggar firman, mendukungkan Roh Kudus, sehingga engkau mengalami masalah demi masalah, terus menerus. Tuhan bilang, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan kelegaan bagimu. Semua sadar bertobat, semua bertobat, silakan mengaku dosa kepada Tuhan Yesus. Akui dosamu, akui dosamu. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, Allah itu setia dan adil sehingga Dia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala yang jahat. 1 Yohanes 1 ayat 9. Akui dosamu, minta ampun sama Tuhan Yesus. Karena engkau tulus ikhlas dan dari hatimu, Tuhan akan mengampuni engkau. Asal engkau sungguh-sungguh dari hatimu minta ampun pada Tuhan, sadar bertobat, Tuhan mengampuni engkau. Haleluya. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-firman-Mu yang menegur kami, mengajar kami, supaya kami taat firman-Mu, lakukan firman-Mu dengan setia, kami dilindungi. Tuhan Yesus, kami mohon ampun jikalau selama ini kami melanggar firman Tuhan, mendukakan Roh Kudus. Kami mohon ampun, Tuhan Yesus, ampuni kami, basuh kami kembali oleh darah Tuhan Yesus, liputi dari salju. Tuhan Yesus, sekarang saya membuka hati saya. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya, tinggal dalam hati saya, menguasai hidup saya, mengendalikan hidup saya, memerintah hidup saya. Sekarang ini sampai selamanya saya milik Tuhan Yesus, saya kepunyaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juru selamat saya. Saya diberkati oleh Tuhan. Sekarang kita sudah milik Kristus. Angkat kedua tanganmu. Kita mau menerima urapan Roh Kudus. Silakan berdiri. Setelah kita jadi umat Tuhan Yesus, setelah kita jadi umat Tuhan Yesus, Tuhan semua urapi kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus berikan kita kuasa menahan kekuatan musuh kita. Roh Kudus berikan kita kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Haleluya. Angkat kedua tanganmu ke atas. Ya, minta pada Tuhan. Tuhan dikatakan, apalagi Bapakmu di surga, Dia akan berikan Roh Kudus pada mereka yang minta. Silakan minta Roh Kudus pada Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan Yesus, penuhi saya Roh Kudus. Minta saat ini. Oh Yesus, Engkau mengasihi umat-Mu ini Bapa. Engkau mengasihi umat-Mu ini Bapa. Tolong umat-Mu. Engkau dengar doa umat-Mu Bapa yang minta untuk urapan Roh Kudus-Mu. Hamba mohon Bapa, curahkan Roh Kudus-Mu turun memenuhi semua umat-Mu ini, supaya umat-Mu dipenuhi dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, diurapi Roh Kudus yang tidak terbatas. Roh Kudus menyembuhkan yang sakit, Roh Kudus membebaskan yang terbelenggu, Roh Kudus mengubah semua jadi manusia yang berhasil. Roh Kudus mereka berikan kuasa untuk jadi saksi Kristus. Iya, haleluya. Terus mengalir. Kalau engkau sudah penuh Roh Kudus, mulai berbahasa roh. Iya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang curahkan Roh Kudus-Mu turun ke atas kami, memenuhi kami, mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus dan api. Terima. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima urapan Roh Kudus. Dalam nama
Roh Kudus berubah jadi manusia lain berhasil. Roh Kudus memberikan kuasa jadi saksi. Ya, hamba-hamba Tuhan, tumpangi tangan saat ini penumpangan tangan cepat-cepat. Haleluya, haleluya. Ya ralabalabo, rab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 
Yesus, urapi umatmu Bapa, urapi umatmu. Harapan yang terbesar yang tidak terbatas. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, firman nama Bapa. Uriba pada berkata kita nama. Haleluya. Hosanna, Hosanna. Haleluya, haleluya. Terima baik. Kami bersyukur Bapa. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Tuhan, Engkau segala-galanya kami Yesus. Kami bersyukur Engkau datang ke dunia ini menjadi miskin, supaya kami miskin jadi kaya dan hidup berkelimpahan. Sesuai janji Yohanes 10 ayat 10b. Engkau datang supaya kamu punya hidup dan punya segala kelimpahan. Kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita, kelimpahan segala berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi, kelimpahan menjadi saksi Kristus. Terima kasih Bapa. Engkau sudah mengurapi kami dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah jaminan bagi kami sebagai milik Kristus yang terus disediakan bagi kami di bumi dari surga. Roh Kudus adalah jaminan bagi kami di bumi dan surga. Engkau sudah mengurapi kami Roh Kudus. Engkau mengubah kami jadi manusia lain. Apa yang diperbuat tangan kami berhasil. Semua karena Roh Kudus. Bukan kuatnya kami. Bukan hanya Roh Kudus. Maka saat ini Bapa, kami yakin Engkau akan terus memberkati kami hari ini sampai Engkau datang. Berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi melimpah kami. Kami hidup berkelimpahan. Maka kami akan memberikan perpuluhan kami. 1/10 dari hasil kami serahkan untuk gereja. 1/10 dari hasil kami serahkan untuk gereja. Supaya gereja ini terus ada sampai Engkau datang. Karena langit terbuka akan lenyap semua uang, harta, benda, emas, perak akan lenyap semuanya. Yang kekal dan firman Tuhan. Kami pegang firman-Mu. Maka kami memberi dengan sukacita. Dengan damai sejahtera-Mu. Dengan tulus ikhlas. Kami beri saat ini. Mari Roh Kudus. Pimpin kami beri dengan sukacita. Dengan tulus ikhlas. Karena Kau berjanji Engkau akan membuka segala tingkap langit-Mu. Engkau akan curahkan Roh Kudus berkat-Mu turun ke atas kami berkelimpahan. Haleluya. Malikat 3:10. Berikan maka Engkau akan diberkati. Tuhan buka tingkap langit. Tuhan curahkan berkat berkelimpahan. Sekarang sampai Tuhan datang. Damai sejahtera-Mu. Kebahagiaan bahkan tetap sampai selamanya. Seperti sungai tidak pernah berhenti. Seperti gelombang yang tidak pernah berhenti. Terus sampai Tuhan datang. Haleluya. Terima kasih Bapak. Mari Tuhanku. Berkati umat-Mu Bapak. Berkati supaya umat-Mu jadi salur berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami berdoa memohon bersyukur dan kami memberi dengan sukacita. Haleluya. 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 Katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Yesus. Tuhan berkati umat Bapa. Berkati umatmu dengan berkelimpahan. Berkati umatmu dengan berkelimpahan. Berkat rohani semakin berlimpah ruah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Depan kita ada kotak perpuluhan. Kalau ada saudara nanti masukkan, katakan dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Yesus tuh. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibandingkan dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Katakan kini ku persembahkan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena aku tahu itu menyenangkan hati-Mu, Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk umat-Mu ini yang Kau kasihi. Mereka sudah membawa seluruh persembahan 1/10 dari hasil mereka. Mereka sudah membawa masuk ke gereja-Mu. Terimalah Tuhan Yesus. Engkau balas pada umat-Mu sesuai janji-Mu. Malihan 3:10. Engkau bukakan tingkap langit, curahkan berkat-Mu berkelimpahan. Umat-Mu hidup berkelimpahan. Berkelimpahan berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi. Berkelimpahan seperti sungai, seperti gelombang laut. Terus sampai Tuhan datang. Terima kasih Bapa yang maha baik. Terima kasih Tuhanku Yesus. Haleluya. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan Yesus. Bapa, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Pulang ke rumah kami. Kami serahkan perjalanan pulang kami dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Mohon Bapa kirimkan malaikat-Mu menjaga melindungi kami. Supaya dimanapun kami berada, malaikat-Mu selalu melindungi kami sesuai Mazmur 91. Kami lindungi, kami pelihara, dijauhkan dari semua hal yang bukan daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua Bapa. Silakan berdiri untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus. Angkat ke tangan, berharaplah pada Tuhan Yesus. Tuhan sumber segala berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi. Haleluya. Tuhan Yesus, hamba mohon padamu curahkan berkat rohani surga. Turun kepada umat-Mu ini Bapa. Pak, umat-Mu penuh segala berkat rohani surga. Melimpah pada umat-Mu ini. Umat-Mu hidup berkat rohani. Tuhan memberkati Engkau. Dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya. Dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberi Engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan pada Roh Kudus yang terus mengurapi kita, membebaskan, melepaskan, memerdekakan kita, memulihkan kita, mengubah kita di manusia yang berhasil. Berikan kepada kita karunia Roh dan kuasa dari saksi Kristus dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji hormat, segala puji hormat syukur tunaikan kepadamu Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus.
Silakan duduk, kita mau dengar pengumuman. Puji nama Tuhan. Shalom. Saya percaya kita semua sudah diberkati. Amin. Saya lihat wajah-wajahnya, wajah yang penuh sukacita. Ya, pulang bawa berkat Tuhan. Ya, sebelum saya bacakan pengumuman, kita ucapkan terima kasih untuk pelayan dari Pak Gembala, Pak Silas yang terus setia, ya, membawakan firman Tuhan dan terus setia melayani kita dalam ibadah minggu di tempat ini. Kita berdoa biar Pak Silas, Ibu dan anak-anak dan serta cucu diberkati Tuhan dan terus sehat dan terus bersama-sama dengan kita sampai Tuhan menjemput kita semua. Amin. Ya, saudara, saya akan masuk dalam pengumuman dan sebelum saya bacakan pengumuman, saya mungkin akan meminta bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, boleh berdiri. Ada yang baru pertama kali hadir mungkin? Nggak ada ya? Oke, nggak ada ya. Berarti kalau gitu saya lanjut masuk dalam pengumuman ya. Iya, puji nama Tuhan. Semua jemaat yang setia, amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Tuhan, pengumuman kita yang pertama, ya kita ibadah seperti biasa ya. Minggu depan tanggal 31 Maret, jam 9 pagi di tempat ini, dan di cabang lain juga ada, jam 10, ada di Tangerang dan Gereja Kartini. Untuk yang kedua, kita ibadah pembinaan ada seperti biasa melalui Zoom, juga dilayani Pak Gembala, Pak Silas Bela, ya. Jam 7 malam, jangan lupa, Bapak Ibu berkati Tuhan. Lalu yang berikut, yang ketiga, kita ada doa di Kelapa Gading setiap hari Rabu jam 15 sore, jam 5 sore, jam 17.00, jam 5 sore ya. Lalu yang keempat, ada ibadah tengah minggu. Ibadah tengah minggu hari Kamis, tanggal 28 Maret. Oh, ini diliburkan dan digabung dengan ibadah KKR Jumat Agung. Mohon maaf. Jadi ibadah tengah minggu yang biasa hari Kamis diliburkan dulu untuk minggu ini dan digabung dengan ibadah hari Jumat, ya, ibadah KKR Jumat Agung hari Jumat. Namanya aja ibadah KKR Jumat Agung ya, berarti hari Jumat, jangan bukan hari Kamis. Lalu yang berikut, yang nomor 5, kita akan ada ibadah KKR Jumat Agung, GBI Visi Pemulihan, hari Jumat, Jumat besok. Lantai 3 ya. Juga dibuka ruang pelayanan Asher untuk Jumat Agung khusus anak-anak muda. Saya dikasih note ini, bagi Bapak Ibu yang punya anak muda boleh nanti ikut bergabung melayani sebagai Asher. Lalu yang berikutnya, Bapak Ibu berkati Tuhan, nah ini untuk ibadah Yours. Yours akan mengadakan pelayanan kasih berbagi makanan pada hari Sabtu depan, tanggal 30 Maret. Jadi bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk memberi, dapat menghubungi saudari Olin, Nafta, dan Adonia. Yang berikut saudara, kita akan masuk dalam kegiatan RC. Saya akan sampaikan bahwa kita akan mengadakan RC cabang Kelapa Gading yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 16 Juni, hari Selasa. Senin Selasa ya. Oh iya. Minggu sampai dengan Selasa, Minggu, Senin, Selasa dari tanggal 16 Juni sampai dengan 18 Juni di Wisma Berkat, Puncak. Nah bagi Bapak Ibu yang ingin ikut, boleh nanti menghubungi Ibu Lina Aris. Karena tempat terbatas, mari daftar secepatnya. Berikutnya untuk ibadah komsel, bagi Bapak Ibu yang ingin diadakan komsel atau ingin didoakan, dapat menghubungi Bapak Michael. Pak Michael mungkin sudah pernah kenal semua ya. Lalu yang berikut untuk pelayanan baptisan, dibuka yang mau dilayani baptisan, dapat menghubungi Bapak Samuel Raymond. Seperti biasa, nanti kita di bawah ada coffee time, jadi nanti bisa lanjut di bawah sambil ngobrol-ngobrol, sharing. Silahkan Bapak Ibu ya, kita ada coffee time, jemaat dan pengerja bisa minum kopi di bawah sambil sharing di lantai 1. Bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak atau Bapak Ibu juga dibuka ruang melayani, kita sampaikan kembali. Kita buka ruang melayani GBI Visi Pemulihan,
Itu ada jabatan guru sekolah minggu, pendoa syafaat, tim multimedia, PSI ibadah, tim praise and worship, lalu host Zoom ibadah tengah minggu. Bisa nanti silahkan mendaftar, ya kita membuka ruang-ruang melayani. Dan yang terakhir, tadi saya dikasih note untuk para singer ya. Para singer jangan pulang dulu katanya, jadi nanti tahan dulu, kita mau ada kegiatan, mau ada acara dulu. Demikian pengumuman kita, mungkin kalau ada yang lupa nanti saya ditambahkan. Sampai jumpa, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom.